Perjalanan ini tidak mudah, butuh waktu panjang dengan segala yang menghadang. Semua memang butuh diperjuangkan, lengkap dengan risiko-risiko yang harus dihadapi. Sedih dan senang, suka dan duka ikut mewarnai di setiap tikungan. Tapi akhirnya fase 2 juta subscriber tercapai sebagai hadiah kerja keras. Halo, saya Cesar ingin mengucapkan selamat atas prestasi 2 juta subscriber. 2M subscriber. Mendapatkan followers sebanyak 2 juta followers. Telah menembus 2 juta subscriber. Sok sanajan perjalanan ini pinuh ku uji coba gaib, tapi berkat dukungan panjenengan sadayana, kanal ini terus menjadi cahaya di tengah kegelapan misteri. Terima kasih pemirsa setia Ganjil Misteri. Percayalah bahwa kami akan terus bergerak, melangkah, serta mencari misteri yang perlu ditelusuri, kemudian mengungkapnya dengan cara yang tidak sama. Maka angka 2 juta akan segera digenapi menjadi 3 juta, 4 juta, dan seterusnya. Semoga untuk kedepannya bisa memberikan tayangan-tayangan yang lebih menarik buat kita semua. Selamat dan sukses selalu. Semoga Ganjil Misteri semakin berjaya dan semakin kuat. Sukses di bidangnya, sukses di cerita-cerita misterinya. Jangan lupa teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Hatur nuhun pisan, dan ingat, misteri itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk diungkap. Gempar. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digugat cerai Atalia Praratya. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan Pengadilan Agama Bandung, sidang pertama perceraian mereka bakal digelar pada tanggal 17 Desember 2025. Perceraian Kang Emil dengan istri yang biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Cinta itu menjadi sangat menarik karena sudah melewati banyak rentetan peristiwa. Puncak dari rangkaian peristiwa itu adalah meledaknya hubungan antara Pak RK dengan perempuan bernama Lisa Mariana. Runtuhnya mahligai pernikahan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya yang sudah dibina selama 29 tahun seperti menjadi ironi karena mereka selalu terlihat mesra, menjalani hari-hari penuh romantisme, serta bucin satu sama lainnya. Lantas, benarkah Ibu Cinta sudah tidak tahan dengan sifat suaminya yang berselingkuh? Tapi benarkah hitung-hitungan peruntungan pernikahan mereka memang tidak cocok? Lalu, mengapa Ridwan Kamil bisa jatuh ke pelukan Lisa Mariana? Mungkinkah karena dipelet? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Akhirnya perceraian itu terjadi. Rumah tangga Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya terancam kandas setelah istri mantan Gubernur Jawa Barat itu resmi menggugat cerai di Pengadilan Agama Bandung. Perpisahan Kang Emil dengan Ibu Cinta seperti drama yang menyayat hati, sebab selama ini mereka dicitrakan sebagai pasangan yang serasi, selalu harmonis, serta penuh kemesraan. Pak RK juga paham betul cara memperlakukan sang istri, terutama di depan publik atau di depan kamera, sehingga publik memberi julukan sebagai pasangan paling bucin. Sejak kasus Lisa Mariana meledak, secara perlahan hubungan Kang Emil dengan Atalia semakin renggang. Mereka sering jalan sendiri-sendiri hingga jarang terlihat bersama di sosial media. Tapi sesungguhnya, retaknya rumah tangga Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya sudah terbaca oleh mata batin Ki Demang yang dikenal sebagai ahli terawang. Ini yang sudah kita gambarkan di 3 bulan yang lalu, bahwasannya ada beberapa public figure sekaligus yang berpangkat yang sedang mengalami down di dalam segi asmaranya. Dan sini saya akan menggambarkan salah satu nama
Dan nama ini tidak asing lagi ya di wilayah Jawa Barat, yang bernama Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil dengan Ataya. Ki Demang kemudian menunjukkan deretan angka-angka yang mengelilingi kehidupan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratia. Memang, hingga perceraiannya yang sudah di depan mata, banyak deretan angka mistik yang bisa ditafsirkan sebagai pertanda buruk. Seperti diketahui, RK dan Bu Cinta akan menjalani sidang pertama pada tanggal 17 Desember. Artinya hanya 10 hari setelah ulang tahun pernikahan mereka. Berdasarkan hitung-hitungan falakiyah yang dilakukan Ki Demang, sesungguhnya sempat ada angka bagus untuk kebahagiaan Pak RK dan Ibu Cinta. Ini saya gambarkan ada 2, jadi 11 tambah 10 jadi 21, dengan sini 7 ditambah 14 dan 10, jumlahnya 31. Dua namanya sebenarnya cocok dalam segi urutan apapun ya, karena sisa dari 21 ditambah 31 itu adalah 52. 52 artinya sifat menunggu. Tapi apa boleh buat? Sinyal baik dalam rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia ternyata kalah dengan aura buruk yang menyerang mereka. Kehadiran orang ketiga membuat Kang Emil gagal menahan godaan, sehingga sang istri gagal merawat cintanya seorang diri. Tidak banyak pilihan yang dimiliki Atalia Praratia, selain berpisah walaupun dengan sangat berat. Apalagi, perjalanan rumah tangga mereka sudah genap 29 tahun. Sepanjang 29 tahun itulah, banyak sekali drama yang mereka lewati bersama. Mulai dari yang menyedihkan hingga yang penuh rona bahagia. Seseorang yang mempunyai arti 52 adalah orang yang akan mempunyai kedudukan. Tetapi di sini karena ada pihak ketiga yang memperan dalam rumah tangga, saya rasa mereka lebih baik berpisah daripada satu. Karena ketidakkuatan di dalam segi rumah tangga, pada akhirnya Ataya memilih untuk bercerai. Seandainya, ini saya berbicara seandainya, karena hitungan falakiyah Ki Demang adalah ketika mereka mempunyai 1 tambah 1, 2, artinya kedudukan ini bisa mereka pegang alih dan mempunyai segi hubungan apapun akan berjalan dengan baik. Tetapi kan tadi kembali kepada kitanya. Setiap manusia itu punya problemnya masing-masing, entah dalam segi asmara, ekonomi, dan kesehatan. Tahun 2025 ini memang menjadi tahun yang berat bagi pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratia. Mereka banyak sekali kehilangan, termasuk yang utama, kehilangan putra sulung mereka. Setelah itu, bertubi-tubi, Ridwan Kamil berurusan dengan banyak problematika. Mulai dari kalah di Pilkada DKI Jakarta, hingga kasus Lisa Mariana, serta dugaan korupsi. Keputusan Atalia Praratia untuk mengajukan gugatan cerai terasa mengejutkan karena dilayangkan justru setelah Kang Emil tidak terbukti sebagai ayah biologis anaknya Lisa Mariana. Dari pengamatan batin Ki Demang, semua terasa sangat ironis karena Atalia Praratia justru menggugat cerai di penghujung tahun 2025. Andai mereka masih bisa bertahan hingga tahun berganti, sesungguhnya rumah tangga keduanya bisa tetap dipertahankan. Di sini Pak Ridwan Kamil adalah orang yang super excited, dan pasangannya pun yang bernama Atalia, Ibu Atalia, sama. Orang yang mempunyai excited dalam bidang apapun, sangat effort dalam segi apapun, orang yang sibuk tentang pekerjaannya. Ya mungkin tadi di sini ada pihak ketiga yang merusak dalam rumah tangganya, pada akhirnya mereka memilih untuk berpisah. Sesungguhnya Ridwan Kamil maupun Atalia Praratia tidak punya pilihan terbaik selain berpisah. Hingga keputusan bercerai, masih ada suasana hati yang diliputi keraguan. Atalia Praratia yang mengajukan gugatan cerai juga sangat terpaksa karena sudah tidak tahan dengan langkah suaminya yang mendua. Masalahnya, mereka harus mengorbankan 29 tahun pernikahan itu tidak mudah. Apalagi setelah berpisah,
mereka merasakan kehilangan arah yang sangat berat. Dan di tahun 2025 ini kalau kita ambil 7 diambil 5, maka sisanya 2. 2 ini nunggu. Kalau seandainya fase masa ini bisa dilewati, maka mereka akan bersifat 3. Seperti 3. Kalau saya lihat di dalam segi kategori dua-duanya mempunyai keraguan. Tetapi kalau dipisahkan, maka mereka akan hilang arah antara naik dan turun. Lantas benarkah sesungguhnya ada hari yang lebih membahagiakan jika Kang Emil dan Atalia Praratya mampu bertahan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pernikahan panjang Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang sudah mendekati 30 tahun berujung pada tragedi perceraian yang menyakitkan. Padahal, pasangan ini pernah menjadi inspirasi semua pengantin karena hari-harinya bergelimang rasa cinta. Kang Emil dan Ibu Cinta juga sosok publik figur yang memiliki karir cemerlang, latar belakang pendidikan mantap, serta strata sosial yang sangat tinggi. Secara weton, Pak RK dan Bu Cinta juga ditopang oleh karakter yang kuat, karena mereka memiliki modal untuk menjadi orang penting. Hanya saja, hati Atalia Praratya memang mudah patah, apalagi jika ada pengkhianatan yang tak termaafkan. Lihat dari peruntungan kelahiran Bapak Ridwan Kamil 4 Oktober 1971 di Senen Kliwon dan Ibu Atalia di 20 November 1973 di Selasa Pon. Saya melihatnya di Senen Kliwon itu Bapak Ridwan Kamil itu beliau cenderung cerdas, kreatif, dan persuasif. Kemudian dia itu akan menjadi seorang pemimpin dan memang sudah menjadi pemimpin ya teman-teman ya. Dengan Ibu Atalia di Selasa Pon itu karakternya dia bijaksana, lebih cenderung tertutup. Kemudian beliau ini giat bekerja, cuman dia itu selalu agak sedikit keras kepala, kemudian mudah marah, tapi gampang sangat tidak bisa menyimpan perasaan sakit yang terlalu lama yang membuat dia akan bisa berubah. Perjalanan cinta Ridwan Kamil dan Atalia Praratya memang meniti anti klimaks yang menyakitkan. Cinta yang begitu besar ternyata rapuh karena dengan mudah goyah. 29 tahun menikah, Ridwan Kamil juga menjadi pihak yang paling berkepentingan mempertahankan rumah tangganya. Hanya saja pihak sang istri terlanjur luka sehingga enggan memberi maaf. Itu yang membuat perjalanan perceraian mereka akan alot lewat persidangan-persidangan yang tidak mudah. Dalam proses kedepannya rumah tangga beliau berdua, itu kalau dari pihak Bapak itu sepertinya dari Bapak itu masih sangat menyayangi dan mencintai Ibu ya. Dari pihak Ibu, yang saya lihat dari Ibunya sendiri, rasa sakit hatinya lebih besar daripada rasa cinta. Nanti di dalam proses ini mungkin agak rumit dan agak panjang, karena saya tengok beberapa mediasi yang dilakukan, yang dicoba untuk memberikan peluang kembali mereka bersatu. Cuman dari pihak yang Selasa Pon ya, dari Ibu sendiri kayaknya agak berkeberatan, karena yang saya tadi bilang rasa sakitnya lebih besar daripada rasa cinta. Saat ini ya, lukanya sudah terlalu dalam. Oke, di sini terlihat adanya transformasi baru yang diinginkan oleh Ibu
agar ada kehidupan yang baru, mencoba dengan awal baru, dengan status yang baru yang saya lihat, dan penjernihan pikiran secara hati, fisik, dan pikiran spiritual. Ya, di sini kelihatan apakah prosesnya itu akan berjalan dan dihadapi oleh tantangan. Ya, kita tinggal melihat kuasa Tuhan Yang Maha Esa untuk kedepannya. Jadi perjalanan rumah tangga ini yang saya lihat kemungkinan ya, karena semuanya itu adalah milik Allah, kemungkinan akan berakhir. Itu. Kondisi rumah tangga Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya memang berat. Semua yang dilakukan menjadi serba salah. Bertahan salah, berpisah juga salah. Dalam hitung-hitungan Falakiyah Ki Demang, sejatinya banyak pertanda baik dalam rumah tangga Kang Emil dan Ibu Cinta. Sayangnya egoisme yang dilatari rasa sakit akibat dikhianati, kelewat besar untuk dimaafkan. Andai Atalia Praratya mampu bertahan hingga tahun depan, sangat bisa jadi hubungannya dengan Kang Emil akan membaik. Ki Demang melihat di tahun depan, jika tidak terjadi perpisahan, Pak RK dan Ibu Cinta akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Romantisme yang selama ini selalu dipamerkan di sosial media akan benar-benar menjadi kenyataan jika pasangan yang sudah dikaruniai 2 anak itu mampu bertahan. Seandainya mereka bisa menjaga dan memperkuat kokoh dalam rumah tangga ini, saya yakin di tahun 2026 nanti maka mereka akan menjuluki the power of pasangan yang sangat menjaga dan sangat berharmonis. Itu yang saya lihat. Tapi mengapa tahun 2026 akan jadi hari membahagiakan jika Kang Emil dan Ibu Cinta tidak jadi berpisah? Kenapa 2026? Karena di sini 2 ditambah 1, 3. 3 ini kalau hitungan Falakiyah itu tidak memang sering nunggu dunia. Dunia itu adalah segi perihal perkara yang bersifat dunia, menyangkut apapun, entah dalam segi asmara, kesehatan, dan rezeki. Nah, ini yang perlu kita pahami di dalam kategori rumah tangga, asmara, kesehatan, dan rezeki. Setiap orang mempunyai hak atau mempunyai energi. Energi ini bersifat di sini energinya bagus. Pada dalam tampil di sini atau dia bagus. Ini menurut pandangan kasat mata Ki Demang ya. Tekad Atalia Praratya untuk berpisah dengan Ridwan Kamil sepertinya sudah tidak bisa ditawar. Gugatan yang sudah resmi dilayangkan di Pengadilan Agama Bandung menunjukkan bahwa Ibu Cinta tidak sedang main-main. Dugaan perselingkuhan Pak RK dengan Lisa Mariana seolah menggoreskan luka yang sangat dalam di hati Atalia Praratya sehingga pilihannya adalah bercerai. Dalam kasus ini, kartu tarot yang dibaca Mbak Rara menunjukkan ada jejak energi buruk yang dimiliki Ridwan Kamil. Karena memang ternyata ada energi yang kurang bagus ya dari Pak RK. Nah, terbukti sekarang ada terkait kasusnya tentang ini ya, tentang simbolnya yang aku baca di kartu tarot itu ini. Kelilit ular ya. Kelilit ular. Jadi ada simbol bahasanya adalah other woman. Ini kayak ya laki-laki ini ya, matanya ketutup, hatinya ketutup. Ya memang ada bahasanya kesirep ya. Kesirep. Karena ya saya tidak bilang ada kiriman santet atau apa, karena saya juga tidak terlalu memperdalam ya, saya tidak punya ilmu untuk menyantet orang, tetapi di sini matanya Pak RK itu jadi tertutup. Sesungguhnya langkah tegas Atalia Praratya untuk menggugat cerai Ridwan Kamil bukan didasari perhitungan jangka pendek. Sebaliknya, justru sebagai bagian dari langkah menuju masa depan yang membahagiakan. Selama ini, Ibu Cinta sudah berusaha bertahan, tapi gagal. Ia merasa telah dikhianati sang suami sehingga semua keraguan harus ditepis.
Selama ini, tanda-tanda Atalia Praratya marah dan ingin berpisah sudah terlihat jelas. Salah satunya, ia memilih sibuk bekerja dibanding asik romantis-romantisan di sosmed bersama Kang Emil. Tapi di sini ada kartu ini ya. Kartu jangan dilihat tulisannya tetapi lebih ke ininya. Perasaannya ke Pak Ridwan Kamil kenapa kok ceroboh? Ya kesel ya, tetapi Bu Cinta itu masih mempertahankan pernikahan. Atalia Praratya sepertinya memang sudah tidak mampu bertahan dalam suasana yang tidak menyenangkan dalam pernikahannya. Keputusan bercerai menjadi langkah terberat apalagi rumah tangganya dengan Ridwan Kamil sudah dijalani 29 tahun. Tapi mengapa pernikahan yang sudah lama bisa digoyang oleh kehadiran orang ketiga? Mungkinkah Lisa Mariana menggunakan ilmu gaib untuk menaklukkan Kang Emil? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kehadiran Lisa Mariana sepertinya menjadi puncak kemarahan Atalia Praratya pada Ridwan Kamil hingga memutuskan mengugat cerai. Menikah sejak 7 Desember tahun 1996, bangunan cinta Ridwan Kamil dan Atalia Praratya ternyata tidak sekokoh citra mereka sebagai pasangan penuh romantika. Nyatanya, setelah 29 tahun menikah, mereka masih bisa digoyang isu kehadiran orang ketiga. Tapi memang, faktor Lisa Mariana yang diduga menggunakan ilmu gaib untuk menundukkan Kang Emil diduga sangat besar. Dalam penglihatan mata batin Dewi Amba yang dikenal sebagai seorang paranormal, memang ada dugaan jejak gendam yang menyasar Ridwan Kamil. Gini, kalau yang Bunda lihat, memang tidak tidak kesemuanya ya, tetapi dia menggunakan ilmu gendam ini kepada RK supaya apa? Supaya dia selalu mengingat Lisa, supaya dia selalu semakin sayang, selalu kepengen dekat dengan dia. Dan setelah sudah terkena gendam ini, kemudian ditambah lagi dengan gendam dalam. Biasanya ilmunya yang dipakai adalah ilmu gendam ya, ilmu pelet pemikat, dan itu adalah ilmu gendam, sehingga membuat seseorang yang terkena gendam ini akan selalu teringat dan selalu terbayang-bayang yang menggendamnya. Otomatis pasti ada ya, udah pasti ada, maksudnya supaya Ibu Atalia ini juga diam saja, tidak curiga pada suami. Selain Bapak RK ini kan juga luar biasa ya, di depan umum kan seakan-akan rumah tangga yang paling harmonis dan selalu memberikan kasih sayang kepada istrinya, kemana-mana dengan istrinya, itu luar biasa buat saya. Nah kemudian kita tidak tahu di balik kemanisan dan kelembutan itu ternyata ada racun ya, seperti itu, racun yang disembunyikan. Nah Lisa ini memberikan gendam ini pasti kepada RK dan juga kepada istrinya. Supaya apa? Supaya istrinya tidak banyak menuntut dan masa bodoh lah seperti itu. Kemudian untuk RK-nya sendiri supaya selalu teringat dan selalu terbayang-bayang terus. Seperti itu aja sih. Ya sebetulnya kena ya, tapi kena bias, bukan kena gendamnya ya, tapi kena biasnya. Bias dari yang dikenakan kepada RK, karena dia menggendam RK, otomatis pasti membias kepada istrinya ya, seperti itu. Dugaan Lisa Mariana diduga menggunakan gendam, bukan tanpa dasar. Menurut Dewi Amba, jejak gendam yang dikirimkan Lisa kelewat kentara. Sebab mustahil Kang Emil bisa ditaklukkan jika tidak menggunakan ilmu tak kasat mata. Nah, setelah gendam menghantam Pak RK, secara perlahan hati Ridwan Kamil dikunci agar tidak melupakan orang yang mengirimnya gendam. Itu sudah pasti ya, setiap perselingkuhan apalagi selebritis, artis atau orang-orang yang punya nama seperti itu tentunya tidak mudah untuk mengenal mereka, dan sekali mengenal bagaimana caranya untuk mengikat mereka.
caranya dia lebih mendekatkan dulu diri. Mendekatkan dulu diri, setelah sudah dekat maka dengan ramuan rahasia yang mungkin terbuat dari air head ya, mungkin supaya dia bisa menggendam si RK ini supaya benar-benar tidak berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa dan selalu menurut apa kata Lisa. Perceraian Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya akhirnya terjadi. Perempuan yang sudah 29 tahun dinikahi itu memutuskan mengajukan gugatan cerai. Mengejutkan bagi sebagian orang, tapi sudah terprediksi untuk sebagian orang lainnya. Tapi semogalah perpisahan Kang Emil dengan Ibu Cinta tidak didasari kemarahan sesat, sehingga masih bisa saling memperbaiki diri. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.